ternyata pas gue lihat ada salah satu sosok perempuan hitam tinggi itu, tapi dia nggak belakangin gue gitu. Selamat malam, kembali lagi di acara Cermat, cerita malam Jumat. Kali ini gue, Yadi Story, kedatangan narasumber, yaitu teman gue, ini menceritakan tentang pengalaman dia di Gunung Latimojong. Berikut ceritanya. Nah, bisa diceritain nggak sih tentang pendakian Latimojongnya? Nah, jadi gini, ternyata hari itu nggak ada pendaki lain selain gue berdua. Gue ngobrol sama temen gue nggak berani nih naik kalau cuman berdua, karena kita berdua belum ada pengalaman naik ke Gunung Latimojong. Akhirnya kita mutusin dulu buat istirahat sambil ya berharap ada pendaki lain yang datang. Akhirnya, lu? Pada akhirnya ada satu rombongan dengan jumlah 8 orang, satu perempuan, 7 orang laki-laki. Kita gabung di situ di dusun Karangan, di salah satu tempat istirahat rumah warga itu. Kita ngobrol-ngobrol, kita mutusin buat gabung. Kita ngelakuin registrasi sambil ngecek ada barang yang ketinggalan, terus mastiin logistik aman apa enggak selama pendakian. Nah, itu masih ingat gak kejadiannya kapan? Kejadiannya itu tahun 2018 di bulan Desember. Sekitar jam 1 siang kita mulai pendakian. Selama dari perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu, gue udah ngerasain hal-hal aneh tuh. Apa tuh kira-kira? Kayak gue kayak ngedenger suara-suara, terus kayak ngerasa ada yang ngawasin gue. Suaranya kayak gimana sih? Musik atau gamelan gitu. Terus gue lanjut menuju pos 2, tiba-tiba gue ngedenger suara gemericik air nih. Yang gue tahu sih, yang gue baca-baca tuh di pos 2 itu emang ada aliran sungai kan. Gue pikir di situ udah dekat menuju pos 2. Ternyata masih lumayan jauh. Dan gak lama gue jalan lagi tuh, setelah gue dengar suara air itu hilang tuh. Dan gak lama lagi gue tiba di pos 2. Gua besar, terus ada batu besar sama aliran sungai buat pendaki ngambil air. Dan gak lama turun hujan. Itu lumayan gede. Dan akhirnya lu mutusin untuk Buat istirahat lagi. Iya. Oke. Sambil nunggu hujan itu reda, dan gak lama hujan pun reda. Ada kejanggalan nih. Jadi salah satu dari rombongan gue itu kan ada perempuan 1 orang. Iya. Nah, dia itu istirahat tapi ketiduran di salah satu batu gede. Pas dia ketiduran, kita bangunin dong karena kita mau ngelanjutin perjalanan ke pos berikutnya. Setelah dibangunin, itu cewek badannya dingin. Nah, terus gemeter. Rombongan gue itu mikirnya dia kena hipo. Iya. Ternyata bukan. Setelah dibangunin, kok dia nangis nih? Iya, nangis tuh. Terus Dia nangis, kejer, dan ekspresinya pun langsung berubah. Jadi kayak emosional gitu kan. anjir aja. Terus gimana tuh dia? Langsung emosional, dia bilang, naik kamu sekarang sebelum gelap, terus tolong bersihin sampah ini, jangan kotorin tempat ini. Kita satu rombongan nggak ngerti dong maksudnya apa, dan ternyata
pas kita ajak ngobrol berinteraksi, lah kok dia malah makin menjadi nih, ternyata dia kerasukan. Si siapa cewek lu namanya? Dila. Nah, si Dila ini udah kesurupan. Awalnya belum, Oh, belum. pas dia nangis itu belum. Jadi setelah kok emosionalnya itu makin tinggi ya, baru di situ sadar ternyata dia lagi kerasukan. Udah akhirnya kita turutin maunya dia, si langsung keluar gitu aja. Langsung diem gitu ya. Iya, langsung diam dengan muka pucat, pandangan kosong. Tapi kalau si Dila itu ngelihat orang nih, dia tajam banget matanya ke orang yang dia lihat, atau enggak ke salah satu sudut yang dia lihat. Kira semua udah berjalan dirasa cukup normal, kita ngelanjutin menuju ke tempat camp nih di pos 5 target kita. Setelah nyampe di pos 5 itu keadaan udah mulai gelap nih, ya sekitar jam 7 atau jam 8 malam lah. Kira kita diriin tenda. Malam pertama aman, kita masih bisa istirahat nyenyak. Cuma besok paginya kita mutusin buat menuju puncak. Itu puncak jam berapa? Kita berangkat dari pos 5 itu jam 9, nyampe di puncak itu jam 1 siang. Oke. Terus Selama di puncak itu pun cuman rombongan gue doang. Setelah di puncak kita istirahat, kita nikmatin, kita foto-foto, dan gak lama nih si Dila ini tertidur nih di atas batu besar, masih dicuekin sama gue yang ngeliat dia tidur. Iya. Tapi yang lain tuh masih sibuk foto-foto, yang lain tuh nggak. Dan gue pikir dia capek istirahat, gue biarin ya kan. Nah, adalah salah satu teman dari rombongan gue tuh sadar, tolong itu si Dila jangan dikasih tidur. Lah gue bilang kan dari tadi gue biarin aja tidur ya. Iya. Dan benar, pas dibangunin kerasukan lagi ternyata di puncak. Baru kejanggalan kedua tuh mulai terjadi lagi di situ, dan kabut pun langsung tebal. Kerasukan itu dia berontak nggak sih? Kalau di puncak nggak berontak. Nggak berontak. Sempet ngomong apa gitu? Ya dia berpesan lagi, dia bilang jangan turun sebelum gelap, terus bersihin sampahnya. Kira setelah kita ikutin maunya, terus kita juga bersihin sampah, kita turun, berdoa lagi kita di puncak menuju camp di pos 5. Tiba-tiba nih si Dila kerasukan lagi di antara pos 7 mau ke 6 di Gunung Latimojong. Itu berubah lagi nih jadi kabut tebal, terus hujan kan. Kita pun yang berinisiatif untuk berpencar karena dirasa si Dila ini udah agak mendingan. Kita berinisiatif buat berpencar, yang sampai camp duluan mereka masak, yang beberapa orang ini jagain si Dila. Gue bertiga, gue ada Alam sama Wahyu itu sampai duluan nih di pos 5 di tempat kita tenda. Posisi hujan, si Wahyu sama si Alam itu masuk tenda, dan gue pun nggak bisa dong masuk tenda karena posisinya itu tenda gue bocor. Gue harus bersihin itu, gue harus benerin tenda gue sendirian. Di situ gue ngerasa gue kayak dikelilingin, terus gue kayak diawasin dari atas pohon. Di situ gue ngerasa rame juga, padahal gak ada orang lagi selain gue bertiga. Dan gak lama datang ada pendaki 4 orang dari Jakarta. Mungkin mereka masih sibuk diriin tenda kan, dan kita pun mutusin buat
bikin air panas karena teman-teman yang lain baru sampai, kehujanan, takut ada hal-hal apa yang gak diinginkan. Kejanggalan pun mulai terjadi lagi. Gua masak air panas sama teman gue berdua, Wahyu namanya, di luar tenda. Yang lain itu masuk di dalam tenda. Gue ngobrol berdua pelan, kayak pelan gini. Tiba-tiba mata gue nih pengen ngeliat kayak ke satu sudut, tapi hati gue nggak mau, gue harus bisa ngelawan mata gue. Tapi mata gue tetap pengen di situ. Dalam hati gue baca-baca, tetap masih nggak bisa. Ternyata pas gue lihat ada salah satu sosok perempuan hitam ngebelakangin gue gitu. Oh, ngebelakangin lu? Iya, ngebelakangin gue. Dan gue pun lihat dia jelas banget gitu. Dia berdiri di depan pintu tenda gue. Jadi ini kan tenda gue di pinggirnya tuh kayak ya nggak rata lah. Ada salah satu ranting pohon besar. Iya. Gue berdiri tenda di situ. Ada salah satu sosok perempuan tinggi, besar, hitam duduk di depan tenda gue tuh cukup lama. Gue kaget dong, kok gue bisa ngeliat kayak gitu. Iya. Dan gak lama gue lihat lagi, hilang. Oke lah, gue bilang cukup gue aja yang tahu. Gue lanjut buat masak air tuh. Tiba-tiba nih, kan gue nih di depan gue tuh ada tenda kosong. Itu khusus buat barang. Nah di belakang tenda itu ada kepala nongol dari belakang gitu. Jadi tenda kan tuh Iya. nongol dari belakangnya gitu, kepala doang. tapi itu mukanya jelas. Cewek, bentuk cewek atau gimana tuh? Bentuk cewek, bisa dibilang cewek tapi bisa dibilang apalah, kurang Pucet nggak tuh? rusak. Gila guys, gila kacau. Di situ mulai, dan gak lama dari gue lihat itu tiba-tiba ada suara teriak-teriak nih dari dalam tenda. Dan ternyata si Dila itu kerasukan lagi. Kerasukan, dia berontak sekuat tenaganya. Dia ngacak-ngacak isi dalam tenda. Kita pun berinisiatif buat merubungin dia, takut dia berontak lebih kuat kan. Kita kerubungin dia, kita doain supaya Tenang lagi lah ya, supaya keadaan di tempat camp kita tuh tenang lagi lah. Nah, akhirnya setelah si Dila ini tenang, gimana tuh? Setelah si Dila ini tenang, kita bikinin dia teh hangat, terus dia mau istirahat, dijagain, bener-bener dijagain. Itu satu perempuan itu kayak kanan kirinya itu cowok. Jadi dia itu ada posisi di tengah-tengah. Takut si Dila ini berontak lebih keras lagi kan, oke dijagain. Dan gak lama benar hal itu terjadi lagi. Si Dila lebih keras nangisnya, si Dila lebih kencang lagi berontaknya. Kita pun bingung karena si Dila itu kerasukan dengan omongan atau bahasa itu dari daerah itu sendiri. Kita, rombongan gue itu nggak ada yang ngerti sama sekali dengan bahasa itu. Pada akhirnya kita doain di kupingnya dia. Akhirnya si penghuni situ pun keluar dari tubuhnya si Dila.
malam itu mungkin sangat mencekam bagi rombongan gue, karena gue sendiri pun ngelihat sosok itu dengan jelas ya. Dan teman-teman lu nggak ngeliat, kalau lu doang? Teman-teman gue nggak ngeliat, dan yang ngeliat itu cuman gue doang. Anjir. Gila sih. Yang gua itu palanya doang sih yang lu bilang. Iya, yang kalau yang pertama yang dia di samping tenda gue itu ya cukup badannya aja sih sama Ngebelakangin lu. ngebelakangin gue. Tapi kalau yang setelah dia hilang terus dia muncul di belakang tenda itu yang paling gue inget sampai sekarang. Dan akhirnya melewati malam itu, setelah Dila udah istirahat, udah nggak kesurupan ya, setelah lu bacain doa sama teman-teman, akhirnya gimana tuh? Akhirnya malam itu kita pun berinisiatif istirahatnya pun ganti-gantian. Jadi nggak semuanya istirahat. Jadi kayak 2 jam nih siapa, ntar 2 jam lagi siapa gitu. Jadi takutnya kan si Dila mungkin sebelumnya kan berontak terus dia teriak-teriak, takutnya si Dila ntar dia mau buang air kecil pun minta temenin, tapi tau-taunya si Dila nggak ngomong kan gak ada yang tahu, makanya dibikin ya ganti-gantian istirahat. Singkat cerita, malam itu kita kan udah nggak dirasa, ya benar-benar kita juga dikuras tenaga, udah nanganin Dila, terus kita tidur pun nggak nyenyak malam itu. Pada akhirnya kita sekitar jam 5 pagi itu mutusin buat istirahat semua setelah dirasa aman ya. Besoknya ketemu jam 10, kita packing barang, kita bersihin sampah yang ada di situ. Kita mutusin buat kembali ke base camp. Di perjalanan menuju base camp itu kita ngelewatin kebun kopi punya warga. Kita juga ketemu salah satu warga situ. Kita ditanya nih sama si bapak, kalian baru turun gunung ya? Iya pak, kita baru turun gunung. Oh, alangkah baiknya kalian singgah atau mampir sebentar ke rumah anak dari juru kunci Gunung Latimojong. Rumahnya di sebelah mana pak? Terus namanya siapa? Rumahnya ada di bawah, namanya Om Simen. Oh oke, baik pak, saya mampir. Nah, lu nggak curiga tuh kenapa lu harus kesana gitu? Di situ gue nggak curiga, dan salah satu dari temen gue pun ada yang pernah baca kan artikelnya Gunung Latimojong, dan dia bilang emang bener Om Simen itu ada. Kira kita mampir ke rumah Om Simen, kita bertamu, kita sambil istirahat terus bersihin diri kan, kita ngobrol sama Om Simen. Ini salah satu teman saya perempuan, dari hari pertama sampai hari terakhir kita di Latimojong kerasukan. Kenapa kok bisa kan, dia bilang gitu. Terus si Om Simen pun menjawab, dia bilang kalian harus permisi. Kan nggak ngerti dong, dia bilang maksudnya apa. Kita juga udah permisi, kita juga udah ngelakuin sama halnya kayak gunung-gunung yang lain. Dia bilang, Om Simen itu bilang di sini beda, warga sini pun mau masuk ke Gunung Latimojong itu ada peraturannya. Nah, gue tanya dong, peraturannya apaan Om? Jadi dulu warga sini tuh kegiatannya berburu. Sebelum mereka berburu itu mereka ngelakuin ritual. Jadi ritualnya itu kayak
mereka tuh bawa anak ayam, kakinya itu, kaki kanannya itu diikat benang, nanti ditaruh di salah satu pos, udah dibiarin aja anak ayam itu. Kalau si anak ayam itu udah hilang, baru mereka mulai berburu. Tandanya perburuan mereka itu diterima sama penghuni situ. Jadi silakan lah. Jadi lo harus seenggaknya ngikutin ritual itu. Seenggaknya percaya atau nggak percaya ya, cuman setelah gua ngerasa hal-hal aneh selama pendakian itu cukup masuk akal. Itulah tadi cerita dari teman gue, Ubay. Ceritanya cukup menegangkan, bahkan bukan cukup ya, menurut gue tuh serem sih, kacau lah. Nah, buat teman-teman dimanapun, ya tetap aturan harus diikuti sesuai dengan adat istiadat yang ada di tempat. Oke, support terus, jangan lupa like, subscribe, and comment. Salam misteri.